Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang tasawuf akhlaki dengan anggota kelompok 1 Atikah NIM 2620005, 2 Putri Latif Salamah NIM 2620016. Yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian tasawuf akhlaki, yang kedua, prinsip ajaran tasawuf. Yang pertama, pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf adalah kajian pendekatan diri menuju ridha Allah dengan jalan yang membersihkan diri, menerangi hawa nafsu, makriyat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, berpegang teguh dengan janji Allah, dan mengikuti syariat Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak adalah keadaan yang tertanam dalam jiwa yang menumbuhkan perbuatan, dilakukan dengan mudah tanpa dipikir dan direnungkan terlebih dahulu. Maka, tasawuf akhlaki adalah gabungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak dan berguna membersihkan tingkah laku untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Yang kedua, prinsip ajaran tasawuf. Tasawuf akhlaki mempunyai sistem pembinaan akhlak, yaitu yang pertama, tahalli, yang kedua, tahalli, dan yang ketiga, tajalli. Materi selanjutnya yaitu tahalli. Tahalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Adapun sifat-sifat tercela atau penyakit-penyakit hati yang perlu diberantas seperti 1. Hasud diartikan iri dan dengki yang mengandung pengertian adanya keinginan hilangnya suatu nikmat dari tangan orang lain agar berpindah kepada dirinya. 2. Hirsyu adalah suatu keinginan yang berlebih-lebihan terhadap masalah-masalah keduniaan. Yang ketiga, ujub atau takjub adalah mengagumi diri sendiri atas kebaikan yang dilakukan dan kelebihan yang dimilikinya tanpa mengingat pemberi dan pendukungnya. Yang keempat, takabur biasa diartikan dengan kesombongan, berarti sikap dan sifat merendahkan orang lain. Yang kelima, riya adalah syirik kecil, ibadah bukan karena Allah SWT, tetapi untuk dilihat orang lain. Yang keenam, ghadab berarti marah. Sifat ini merupakan pembawaan setiap manusia, namun semua ini berbeda dalam kadarnya. Yang ketujuh, hibah artinya mengumpat atau menggunjing. Maksudnya adalah menyebut dan memperkatakan seseorang dengan apa yang dibencinya. Yang kedelapan, naminah artinya mengadu domba. Maksudnya adalah menyampaikan perkataan seseorang atau mencari tahu keadaan seseorang. Yang kesembilan, khianah artinya khianat atau ingkar janji. Maksudnya adalah jika dipercaya akan mengingkari kepercayaan, dan jika berjanji akan mengingkari janjinya. Cara-cara yang bisa ditempuh dari 9 sifat tersebut yaitu yang pertama, menghayati segala bentuk akidah dan ibadah sehingga pelaksanaannya tidak sekedar apa yang terlihat secara lahir, tetapi lebih dari itu, yakni memahami makna hakikinya, sehingga semua bentuk akidah dan ibadah itu tidak hanya dilakukan sekedar formalitas, namun terhayati makna tersiratnya. Yang kedua, riyadhah atau latihan dan mujahadah atau perjuangan, yakni berlatih dan berjuang membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu dan mengendalikan serta tidak memperturutkan keinginannya. Yang ketiga, berupaya mempunyai kemauan dan daya tangkal yang kuat terhadap kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Yang keempat, muhasabah atau koreksi terhadap diri sendiri, dan apabila telah menemukan sifat-sifat yang tidak atau kurang baik, maka segera meninggalkannya. Yang kelima,
mencari waktu yang tepat untuk merubah sifat-sifat yang jelek itu. Yang keenam atau yang terakhir, memohon pertolongan kepada Allah SWT dari godaan setan. Tahalli adalah upaya pengisi data dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Sikap mental dan perbuatan yang baik dan sangat penting diisikan ke dalam jiwa manusia antara lain, yang pertama, taubat, yaitu rasa penyesalan sungguh-sungguh dalam hati yang disertai permohonan ampun serta berusaha meninggalkan perbuatan yang menimbulkan dosa. Yang kedua, cemas dan harap atau khauf dan raja, yaitu perasaan yang timbul karena banyak berbuat salah dan seringkali lalai terhadap Allah. Yang ketiga, zuhud, yaitu meninggalkan kehidupan duniawi dan melepaskan diri dari pengaruh materi. Yang keempat, al-faqar, sikap yang tidak menuntut lebih banyak dari apa yang telah dipunyai. Yang kelima, al-sabru, yaitu suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuensi dalam pendirian. Selanjutnya, ridho, yaitu menerima dengan lapang dada dan hati terbuka terhadap apa saja yang datang dari Allah. Dan yang terakhir, muraqabah, yaitu seseorang yang sadar bahwa dirinya tidak pernah lepas dari penguasaan Allah. Pencapaian tajalli melalui pendekatan rasa atau zauq dengan alat qalb atau hati nurani. Qalb menurut Sufi mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan kemampuan akal. Akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Allah, sedangkan qalb bisa mengetahuinya. Tajalli adalah ma'rifah, yaitu mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan dan peraturan-peraturannya tentang segala yang ada atau lenyapnya segala sesuatu dengan ketika menyaksikan Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.